Tes 1 2 tes. Salam. Ya, dengan sukacita dan dengan senang hati kita datang beribadah kepada Tuhan karena waktu telah tiba. Kita akan mulai ibadah kita. Saya mohon dengan hormat kita sama-sama berdiri, yang bisa berdiri. Kalau tidak bisa, bisa tetap di kursi. Kita angkat puji-pujian. Ketika aku dalam kesesakan. Ketika aku dalam kesesakan, ku berseru kepada Tuhan. Dia menjawabku dari baiknya dan memberikan pertolongan. Bukan seorang utusan dia berikan, dia sendiri datang tolongku. Sebagai mempelai pria tak pernah tinggalkan dan tak akan membiarkanku. Tuhanlah penolong dalam kesesakan. Kasih setianya dan kasih sayangnya selalu
setiap waktu. Ketika aku dalam kesesatan, ku berseru kepada Tuhan. Dia menjawabku dari baiknya dan memberikan pertolongan. Bukan seorang utusan dia berikan, dia sendiri datang tolongku. Amin. Sebagai mempelai pria tak pernah tinggalkan dan tak akan membiarkanku. Tuhanlah penolong dalam kesesatan, sudah sangat terbukti kasih setianya dan kasih sayangnya selalu ku rasa di setiap waktu. Selalu ku rasa, selalu ku rasa di setiap waktu. Kembali kami menundukkan diri di hadapan-Mu Tuhan, hendak beribadah padamu, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami menjadi milik-Mu selama-lamanya. Tuhanlah yang mengatur perjalanan hidup kami dan menolong kami dalam setiap liku-liku pergumulan dan juga tantangan yang kami hadapi, supaya kami merasakan betapa Tuhan peduli pada kami dan senantiasa menyertai kami, terutama ketika kami dalam kesesakan, kesulitan. Engkaulah penolong yang ajaib bagi kami, dan pencobaan yang kami alami tidak pernah melampaui kekuatan kami. Dan ketika kami dalam pencobaan, Engkau yang membuka jalan keluar bagi kami, sehingga kami cakap menanggungnya. Dan itu akan kami alami ketika kami beribadah. Tuhan buka jalan keluar dari semua pencobaan. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat-Mu yang masih bergegas, tibakanlah dengan selamat. Mereka yang malas, yang undur, biarlah di kemudian hari kembalikan mereka Tuhan. Sebab Engkau menciptakan kami untuk kemuliaan, untuk beribadah padamu Tuhan. Ibadah itu besarlah labanya. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk apapun ibadah kami ini berguna, menolong kami, memulihkan kami, memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa setan iblis kami teking dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa dan menguduskan hati pikiran kami, dan semua kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan Engkau singkirkan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit, silakan duduk. Ku mendaki ke Bukit Sion.
mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersanding tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng. Haleluya, haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Perjalanan kita menuju Bukit Sion, itulah Yerusalem. Letaknya di gunung yang tinggi, karena itu dibutuhkan namanya kesungguhan. Ya, naik ke bukit, ke gunung itu tidak mudah. Ya, dibutuhkan tenaga. Tapi kalau sudah sampai di sana, aduh, enak. Tinggal di Yerusalem, tinggal di surga, enak kan? Enak. Puji Tuhan. Semoga kita semua mendaki terus menaik sampai ke Bukit Sion. Oh, nama Tuhan. Ya, setiap kata nyanyian dihayati ya. Perlindungan yang tinggi, oh nama Tuhan, yang ku percaya. Orang benar kan lari kepadanya, orang benar kan lari kepadanya. Oh nama Tuhan, seperti bangunan yang teguh. Oh nama Tuhan, perlindungan yang tinggi. Oh nama Tuhan, pemimpin yang ku percaya. Orang benar kan lari kepadanya, orang benar kan lari kepadanya. Biasanya lari itu karena ada yang mengejar, makalah lari. Kalau nggak lari nanti bisa ketangkap maka harus lari cepat. Amin. Nah, larinya ke menara jaga, ya, tempat perlindungan. Ya, di sana ada tempat yang aman di dalam Tuhan Yesus. Kita ganti nyanyian kita. Nama Yesus berkemenangan. Ya, kita nyanyikan dengan sukacita. Kita berdiri.
nama Yesus mempelai aku, yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi. Kepada nama Yesus ada kuasa besar, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Di dalam nama Yesus mujizat pun terjadi. Nama Yesus berkenan. Dari awal kembali semuanya nih. Ada satu nama yang luar biasa, itu nama Yesus mempelai aku, yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi. Semua akan bertelut kepada nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa besar, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Di dalam nama Yesus mujizat pun terjadi. Nama Yesus berkemenangan. Silakan. Ya, nama Yesus berkemenangan. Ya. Alkitab mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu engkau dalam kesesakan, kesulitannya. Memanggil nama Tuhan, Dia hadir dan Dia akan menolong kita. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan hanya nama Yesus. Jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Kita pakai berdiri. Hanya nama berikanku, berikanku kepastian. Kita tunduk kepala.
Namamu adalah nama yang ajaib. Ketika Manoah bertanya, siapa namamu? Engkau berkata, bukankah namaku itu ajaib? Nama Yesus adalah nama yang ajaib. Pembuat mujizat keajaiban ketika kami sedang membutuhkan mujizat. Banyaklah kesulitan, permasalahan, teka-teki dalam hidup kami. Sering kami menghadapi kebuntuan. Kami tidak ada jalan keluar. Tapi ketika Allah berfirman, akan Tuhan buka pintu bagi kami. Tuhan buka jalan bagi kami. Sebab kalau Allah berfirman, semua jadi. Kalau Allah memberi perintah, semua ada. Tidak ada kegagalan di dalam firman-Mu. Kami cukup percaya mujizat pasti terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami serahkan dalam tangan-Mu pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita ya, dalam Mazmur 20 ayat yang pertama. Kita akan ulangi ayat ini, tapi kita akan lebih dalami banyak hal-hal yang Tuhan singkapkan dalam firman-Nya ketika kita mau gali lebih dalam lagi. Mazmur 20 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam pasal 20 ayat yang kedua sampai yang kelima banyak permohonan-permohonan. Makanya dikatakan kiranya. Ya, saya ulangi, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dirancangkannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ada amin? Ya, jadi kalau ayat yang kelima ini memang ditunggu-tunggu ya. Bagaimana Tuhan mau memberikan kepada kita apa yang kita kehendaki dan berhasil apa yang kita rancangkan. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Nah, ini disampaikan doa kepada Tuhan oleh Raja dan juga ini doa permohonan kemenangan bagi rakyat ya, bagi rakyat yang disampaikan dari rakyat kepada Tuhan untuk Raja. Jadi ada doa syafaat, ada doa secara pribadi. Ini adalah doa-doa yang berkemenangan. Kita akan lihat sekarang doa-doa ini supaya kita juga belajar. Jadi doa dalam Mazmur 20 ini doa-doa yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Ya, doa yang berkemenangan. Yang kita lihat dari doa ini ada satu kata yang harus kita perhatikan. Ya, makanya ada kata kiranya. Ya, kiranya berarti di sini mengandung
permohonan, memang doa yang mengandung permohonan, tetapi mengakui bukan kehendak kita yang harus terjadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang harus terjadi. Makanya doa itu bukan memaksa, tetapi kiranya Tuhan, ya kiranya Tuhan menolong saya, kiranya memberkati saya, kiranya Tuhan menjawab ini itu, ya semua atas kehendak Tuhan. Jadi kedaulatan Tuhanlah di atas segala doa kita. Yang terjadi adalah yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan lihat yang pertama. Kiranya Tuhan menjawab kita pada waktu kesesakan. Ya, inilah yang harus kita doakan juga kepada Tuhan. Karena mengapa? Ya, karena Tuhan itu mau menerima segala keluh kesah. Ya, kalau kita didatangi orang yang membawa keluh kesah, kadang-kadang kita pergi. Kita tidak mau ambil pusing dengan orang-orang yang membawa keluh kesah. Kalau membawa berkat, monggo. Pintu terbuka lebar, silahkan. Tapi kalau keluh kesah, sudah keluh kesah, minjam dulu 100. Repot tuh kan. Ini bukan keluh kesah namanya. Penderitaan buat kita juga. Nah, keluh kesah ini mau diterima oleh Tuhan. Jadi segala doa kita, terutama ya doa keluh kesah, itu Tuhan senang, ya mau menerima. Mengapa? Karena di dalam kesesakan dan di dalam permasalahan, dan ketika tidak ada jalan, bahkan ketika kita ditinggalkan seorang diri, biasanya orang itu akan takut dan kecewa, ya, hilang semangatnya. Ya, sehingga banyak orang itu ketika dalam kesesakan putus asa. Makanya lagu tadi yang pertama, ketika aku dalam kesesakan, ku berseru kepada Tuhan, Dia menjawabku dari bait-Nya. Nah, Tuhan ingin supaya anak-anak Tuhannya tidak sampai hilang semangat, hilang pengharapan. Bahkan jangan sampai anak Tuhan itu putus asa. Jangan sampai nanti setelah putus asa biasanya orang itu akan mencari jalan sendiri. Nah, jalan sendirilah kalau di dalam, ya kalau guru saya sering menerangkan, jalan manusia, jalan sendiri adalah jalan buntu yang menuju pada kehancuran. Nah, itu jalan yang akan dibuat oleh manusia. Jalan sendiri adalah jalan buntu yang menuju kepada kehancuran. Makanya banyak orang itu hancur, sudah buntu, hancur lagi. Ya, seperti orang itu mencari jalan, tidak bisa merem, di depan ada tembok yang besar, ditabraklah tembok itu sehingga hancurlah hidupnya. Nah, begitulah orang ketika orang mencari jalan sendiri, bukan jalan keluar, tetapi jalan yang penuh dengan penderitaan. Ya, banyak orang ya ketika datang kepada seorang gembala, datang kepada seorang yang bisa dipercaya, ya hancur kehidupannya karena mencari jalan sendiri. Dipikirnya jalan itu jalan yang menuju kepada kehidupan, tetapi ternyata jalan itu adalah jalan buntu dan merusak dirinya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Nah, jadi ada dua macam jawaban doa daripada Tuhan. Nah, yang pertama, Tuhan itu yang A aja ya, yang A. Jadi ketika kita meminta jawaban daripada Tuhan, Tuhan itu memberi jawaban dengan cara memberikan kepada kita kelegaan. Ya, itu yang utama. Yang pertama Tuhan pasti berikan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kehidupan kita lega. Ya. Artinya kelegaan itu ada ketenangan.
ada kedamaian walaupun di tengah-tengah badai. Contohnya Tuhan, ketika di tengah badai dia tidur, tenang dia. Ya, berbeda dengan murid-muridnya. Ya, berbeda dengan murid-muridnya ketika di tengah badai. Murid-muridnya kalang kabut. Tapi Tuhan tenang. Makanya Tuhan sering berfirman, tenanglah, ini aku, jangan takut. Ada amin? Ya, mungkin ketika kita dalam kesesakan inilah yang harus kita minta kepada Tuhan. Kelegaan terlebih dahulu, ketenangan. Ya, ini adalah kemenangan pertama yang bisa kita dapatkan saat kita mendapat ketenangan dan kedamaian. Seperti Daud, ketika menghadapi Goliat, dia tenang. Coba semua orang Israel, semua dalam ketakutan, semua dalam kebimbangan. Tidak ada orang yang berani melawan Goliat, tetapi Daud tenang. Ya, tenang. Belum saja Daud melawan Goliat, dia tenang. Dia tenang. Yang harus kita dapatkan pertama kali ketika kita berdoa kepada Tuhan, ada kelegaan. Dan yang kedua, kita lihat Tuhan memberi pertolongan. Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Tuhan memberi kelegaan. Yang kedua, Tuhan memberi pertolongan di ayat yang ketiga. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Ini yang kedua atau yang B ya? Yang B. Masih poin yang pertama. Ya, Tuhan menjawab kita dengan memberikan kepada kita kelegaan, tapi Tuhan juga mengirimkan kepada kita pertolongan. Nah, artinya ini Tuhan bisa bertindak. Tuhan bisa bertindak sehingga manusia itu tidak perlu mencari pertolongan dari yang lain. Nah, Tuhan itu ingin supaya manusia itu terlebih dahulu sabar. Mengapa banyak orang mencari pertolongan kepada yang lain? Karena tidak sabar. Tapi kalau kita sabar, Tuhan yang bertindak. Dan kita lihat di sini, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Nah, pada zaman Israel, kita akan lihat, jadi rumah Tuhan atau tempat kudus di sini ada tiga arti. Yang pertama, tempat kudus memang dari sorga. Tetapi tempat kudus dalam 2 Tawarik 20 ayat 9, 2 Tawarik 20 ayat 9. Ya, ketika itu Israel kalau sedang mengalami kesesakan, hukuman menimpa pedang. Kita lihat, bila sesuatu malapetaka, boleh kita baca bersama-sama. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, ini semua jenis kesesakan. Ya, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu. Teruskan, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Nah, jadi rumah Tuhan yang kedua adalah ibadah. Jadi sumber pertolongan itu memang dari surga, tetapi Israel ketika dalam masa kesesakan mereka kembali menegakkan ibadah. Nah, ini harus kita perhatikan. Kadang-kadang ibadah ini diremehkan oleh banyak orang. Ya, ibadah ini dihancurkan oleh kita sendiri. Tidak tegak ibadah kita. Nah, kita mau tahu dan harus tahu bahwa pertolongan Tuhan itu di dalam ibadah kita. Makanya ibadah katanya banyak orang dikatakan hanya rutinitas. Saya rasa kalau orang hanya rutinitas, ibadah itu tidak berkuasa. Tapi ibadah itu memang kita datang bersekutu
Di tempat ini, di tempat mana kita berada, di tempat mana kita mendengar firman Tuhan, Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Nah, disitulah dikatakan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, maka namamu tinggal dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Nah, dalam ibadah, dalam rumah Tuhan, ada sumber pertolongan. Ada amin? Makanya dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi double janjinya untuk kita di masa sekarang dan untuk kita di masa yang akan datang. Jadi rumah Tuhan yang kedua adalah ibadah. Harus ditegakkan. Jangan kita mencari pertolongan Tuhan, tolong saya berdoa sekuat mungkin kita, tapi ibadah saja kita. Ya, adalah rumah Tuhan yang ketiga adalah diri kita sendiri yang mau didiami oleh Tuhan. Bait Allah. Nah, dalam bait Allah secara pribadi ya itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan secara langsung. Jadi ingat, rumah Tuhan atau tempat kudus yang pertama adalah surga, yang kedua ibadah, dan yang ketiga adalah diri kita. Ya, asal diri kita itu mau menjadi rumah Tuhan. Jadi cara umat Tuhan kembali kepada Tuhan dengan menegakkan kembali rumah Tuhan, ibadah, dan juga bait Allah secara pribadi. Dan yang kedua kita lihat doa-doa yang berkemenangan. Yang pertama tadi, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Ya, menjawab dengan dua cara. Pertama, memberi kelegaan, dan yang kedua, Tuhan memberi pertolongan. Tuhan bisa bertindak. Ingat, tindakan Tuhan itu tepat pada waktunya. Yang kedua sekarang, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Mazmur 20 ayat yang 2b. Ya. 2b. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Nah, kita tahu bahwa benteng itu tempat di mana orang bertahan dan juga berperang. Ya, kalau misalnya kalau pada zaman dulu itu letak kekuatan dari sebuah kota di bentengnya. Kalau bentengnya semakin tinggi, semakin kuat, dia akan sulit untuk dikalahkan. Ya, benteng itu tempat yang tinggi. Itu tempat perlindungan. Ya, jadi orang yang di dalam itu aman. Nah, begitu juga dikatakan di sini yang membentengi kita itu adalah nama Tuhan, nama Allah Yakub. Ya. Jadi benteng itu tempat di mana untuk bertahan dan berperang. Artinya di sini yang pertama adalah benteng itu adalah tempat sumber perlindungan dan kemenangan kita. Ya, jadi kalau orang sedang dalam kesesakan, panggil nama Tuhan. Panggil nama Tuhan. Nama Tuhan itu adalah nama yang ajaib, nama yang perkasa. Dan yang kedua artinya adalah benteng itu adalah tempat pertama, tempat perlindungan dan kemenangan. Yang kedua adalah di mana benteng itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kalau nama kita, kalau nama Allah kita ada di tengah-tengah kita, Dia yang bertanggung jawab. Ya, seperti paling sederhananya adalah presiden saja ya. Jadi kalau presiden punya istri, ya, istrinya itu kemana saja dia pergi, dia pasti dilindungi. Ya, dilindungi. Anaknya juga dilindungi. Nah begitu juga kalau kita anak Tuhan, ada nama Tuhan dilekatkan di dalam kehidupan kita, pasti dilindungi dan
dan Tuhan juga bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ya, jadi inilah yang harus kita pahami sekarang. Karena ketika kita berseru, Tuhan menolong. Roma 10 ayat 13. Ini janji kepada orang yang memegang nama Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Sebab barang siapa, Roma 10 ayat 13, Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ada amin? Ditolong. Sebab siapa yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Tetapi ingat, tidak semua orang yang memanggil nama Tuhan akan ditolong. Ya, ada nanti banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu sekalian. Nah, jadi ada syaratnya ternyata. Syaratnya apa? Kita harus lihat. Syaratnya kita baca dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Syaratnya supaya nama Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita, kita baca bersama-sama Mazmur 91 ayat yang ke-4. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Nah, di sini syarat supaya nama Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Yang pertama dikatakan hatinya itu melekat. Dan yang kedua, kita mengenal dia. Ya, hatinya melekat. Seperti suami dan istri. Ya, kemanapun suami pergi, hati istrinya itu melekat. Kemana istrinya pergi, hati suaminya melekat, tidak bisa dipisahkan. Seperti Salomo dan Sulamin. Ya, tidak bisa dipisahkan. Ya, seperti merpati. Bahkan dikatakan salah satu binatang yang yang setia, buaya sebenarnya. Jadi buaya itu salah satu binatang yang setia. Jadi buaya itu bukan yang sering kita dengar, dasar buaya lo ya. Buaya darat. Justru buaya darat buaya yang setia kepada pasangannya. Jadi kalau musim kawin dia mencari satu pasangan. Nah, setelah itu buaya ini pergi. Tapi ketika pergi, dia tidak cari pasangannya lain. Dia tidak kawin dengan betina yang lain. Dan setelah musim kawin selanjutnya, dia mencari pasangannya. Dia mencari pasangannya. Tapi kalau tidak ada, buaya itu tidak memilih pasangan yang lain sampai matinya. Bayangkan ya, buaya bisa seperti itu ya. Saya dengarkan, waduh, kalah sama buaya laki-laki ini. Jadi hatinya melekat, ya hatinya melekat. Jadi Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, dan hati Tuhan melekat kepada kita. Bahkan disampaikan di tangan Tuhan ditulis nama kita. Saya ingat sekali perkataan dari guru saya selalu, ya sampai membekas. Jadi ketika kita diingat oleh Tuhan, nama kita itu diukir di tangannya Tuhan. Jadi ukir itu seperti ditato sekarang, maaf ya. Saya bukan mengizinkan kita ditato, jadi diukir. Ya, tapi sekarang kan orang ditato-tato banyak nama istrinya, tapi cerai. Ya bukan itu maksudnya ya. Sampai ada di tato itu wajah pasangannya. Sudah cerai bingung dia. Ya, yang paling penting Tuhan tidak lupa ya dengan nama kita,
Saya ingat selalu, nama saya sudah ditulis di tangannya Tuhan. Supaya apa? Ya, kalau kita di tangan ini biasanya untuk berdoa. Ya, bersyafaat. Tuhan itu mendoakan kita. Iman kita supaya tetap bertumbuh, tetap teguh. Haleluya. Jadi ketika kita berseru memanggil nama Tuhan, kita akan diselamatkan. Asal kita melekat kepada Tuhan. Ya, salah satu cara nama Tuhan dilekatkan dalam kehidupan kita yaitu lewat baptisan air. Ya, ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itulah Tuhan Yesus Kristus, aku membaptiskan engkau. Dilekatkan nama kita. Mulai saat itu Tuhan tidak pernah melupakan kita. Makanya banyak orang ketika jatuh, tetapi ketika Tuhan ingat, Tuhan memanggil kembali lewat firman-Nya, lewat berbagai macam cara. Nah, jadi yang kedua, Tuhan membentengi kita dengan namanya yang kuat. Ingat Daud ya. Daud ketika melawan Goliat, boleh kita buka dulu dalam Samuel ya. Satu Samuel 17 1 Samuel 17 ayat yang sebentar. Boleh mungkin ada yang bisa bantu. Coba 23. Ya, ayat yang ke-40-an ya. Ayat 45. Boleh di ayat yang ke-40 dulu deh. 40 saja. 40 sampai yang nanti kita baca. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umban dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya, orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para ilahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku..." Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku,
dan aku akan menggalakkan kau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan nyawamu, mayatmu, dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Nah, jadi Daud ini tidak ada takutnya dalam menghadapi Goliat. Ya. Dan akhirnya menanglah Daud. Ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Nah, jadi nama Tuhan menara yang teguh, ada perlindungan, ada tanggung jawab daripada Tuhan ketika kita memanggil nama Tuhan. Haleluya, supaya kita dalam menghadapi kesesakan, bukan saudara kita yang kita panggil, bukan siapapun yang kita panggil, tapi panggillah nama Tuhan. Disitulah letak pertolongan kita. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, doa-doa yang harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah di ayat yang keempat. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga ketika kita datang kepada Tuhan, yaitu tentang korban. Ya, korban persembahanmu dan korban bakaranmu. Jadi ada dua macam korban yang diperhatikan oleh kita. Itu pertama korban persembahan. Ya, korban persembahan. Jadi korban persembahan ini adalah bentuk rasa ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberkati kita, sudah memberkati kita, menolong kita, merawat kita, memelihara kita. Jadi Tuhan mengindahkan semua pengorbanan kita. Ini dalam bentuk yang jasmani. Ya, korban persembahan itu dalam bentuk yang jasmani. Tapi ada korban yang kedua, korban bakaran. Ya, korban bakaran ini adalah yang rohani. Jadi dua macam persembahan ya. Persembahan secara jasmani dan rohani. Ya, jadi yang jasmani itu contohnya adalah materi, contohnya adalah kesehatan kita, contohnya waktu kita, pelayanan kita dan lain sebagainya. Tapi jangan lupakan ada korban yang kedua, itu korban bakaran. Ini secara rohani. Jadi korban bakaran adalah korban yang berbau harum bagi Tuhan. Ya, dulu pada perjanjian lama korban bakaran ini merupakan binatang yang disembelih. Jadi pada zaman perjanjian lama itu binatang-binatang itu begitu banyak. Ya, begitu banyak di pelataran. Disembelihlah, ditaruhlah darah, dibakarlah, nanti dikuliti, dipotong-potong lalu dibakar, dan apinya ini sampai berbau harum. Nah, sekarang pada perjanjian baru, korban bakaran adalah persembahan tubuh kita. Ingat, di dalam tubuh kita ada 3 hal, ya. Tubuh, jiwa, dan roh itu udah sepaket pasti. Ya. Jangan tubuh saja, tetapi tubuh itu sudah masuk dalam 3 hal, ya. Tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Itu kehidupan kita. Nah, korban yang seperti apa yang menyenangkan hati Tuhan? Roma 12. Ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ya. Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kudus. Yang ketiga,
berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi syarat mempersembahkan tubuh ini tidak seenaknya juga. Tapi ada syaratnya, yaitu tubuh yang hidup, bukannya mati. Kalau sudah mati, mana mungkin bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, selagi kita masih hidup, masih bisa kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi jangan sampai kita, nanti ada orang sakit, maaf ya, orang sakit, sudah mungkin napasnya di tenggorokan mungkin ya. Jangan pas lagi sudah detik-detik akhir baru saya mau mempersembahkan hidupku, mau melayani Tuhan, mau sungguh-sungguh. Wah, itu sudah telat. Ya, selagi kita masih hidup, selagi masih ada kesempatan, tubuh yang hidup. Ya, tubuh yang hidup adalah tubuh yang ada rohnya, yang ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini yang memberi kehidupan. Dan tanda orang yang hidup, dia akan aktif, tidak pasif. Ya. Ada orang hidup tetapi maaf ya, yang sebelahnya mati. Tapi saya tidak bahas yang jasmani. Ada yang tidak aktif di tubuhnya. Saya tidak bahas yang jasmani, yang sakit, tetapi yang rohani. Nah, jadi kita itu harus aktif. Orang aktif adalah orang yang setia kepada Tuhan, dan setianya itu ditambah dengan apinya ada, berkobar-kobar. Ada amin? Ya, dalam pelayanan kita berkobar-kobar, dalam mengikut Tuhan berkobar-kobar. Jadi orang yang berkobar-kobar itu bisa dinikmati oleh orang lain, bisa dilihat. Bisa dilihat. Ini ada apinya atau tidak? Ini apinya sudah mati atau tidak? Jadi pelayanan itu juga harus berkobar-kobar. Ikut Tuhan harus berkobar-kobar. Ya, maaf ini ya. Kalau misalnya datang mulai jam 10:30, ya, datang misalnya 12 kurang 15. Ini bukan karena kesibukan tapi karena disengaja. Nah, kalau misalnya datang seperti itu, apakah kita bisa merasakan ada api dalam orang tersebut? Ya, sulit kita bisa berkata ada apinya. Tapi kalau orang yang bersemangat, orang yang berkobar-kobar, itu bisa kita rasakan. Dari kedatangannya, dari mulutnya. Makanya dikatakan lidah seperti nyala-nyala api. Ya, bukan api yang menghanguskan, tapi ya api yang membangkitkan semangat. Nah, begitu juga orang-orang yang hidup dalam rohnya. Dia akan setia berkobar-kobar sampai garis akhir kehidupannya, pelitanya tidak pernah padam. Dan yang kedua adalah tubuh yang suci. Ya, tubuh yang suci ini adalah tubuh yang bersekutu dengan firman. Ya, karena dalam firman Tuhan, kalau kita tekuni, terjadi penyucian. Itu yang kedua. Jadi tubuh kita itu syaratnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yang pertama apa? Hidup. Yang kedua, kudus. Dan yang ketiga adalah berkenan kepada Tuhan. Ya, berkenan ini adalah artinya dikuasai oleh kasih Allah. Jadi kalau orang merasakan kasih Allah, dia akan mendorong, kasih itu akan mendorong dirinya. Jadi kasih itu juga tidak pasif. Kalau orang merasakan kasih Allah, kasih itu akan mendorong kehidupannya supaya mengasihi Allah.
mengasihi Allah, mengasihi sesama. Ini tubuh yang berkenan. Jadi dua korban ini tidak boleh dipisahkan. Korban persembahan dan korban bakaran. Ini buah yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaikan buah manis yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan seperti persembahan Kain. Kain ini mempersembahkan korban kepada Tuhan, tetapi tidak diindahkan. Makanya nanti banyak orang akan berseru, Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah berjerih lelah, Kau sudah mengajar kami, tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Mazmur 20, kita baca bersama-sama Mazmur 20 ayat yang kelima. Ini doa yang paling senang mungkin kita akan utarakan, dan yang paling senang kalau Tuhan dengar. Yang kelima, kita baca bersama-sama ayat yang kelima ya. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ada amin? Paling semangat. Harusnya ya. Ini doa. Wah, kalau Tuhan jawab doa, apa yang kita kehendaki, waduh, puji Tuhan. Apalagi yang kita rancangkan, semua berhasil. Nah, baru doa yang keempat. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Di sini artinya Tuhan mendengar doa kita karena sesuai dengan kehendaknya. Jadi syarat doa itu didengar kalau sesuai dengan kehendaknya. Ya, mengapa doa kita bisa sesuai dengan kehendaknya? Ya, kalau ada firman di dalam kehidupan kita. Jadi kunci keberhasilan itu, ingat, seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Dikatakan orang yang hidupnya ditanam di tepi aliran air, dia hidup, selalu menghasilkan buah, dan apa yang diperbuatnya selalu berhasil. Ada amin? Nah, jadi kunci keberhasilan adalah kalau kita tertanam dekat sumber air. Saya melihat beberapa bulan belakang ya, waktu jalan-jalan ke Tan Raya Bogor gitu. Di situ ada sungai. Saya lihat banyak tumbuh-tumbuhan yang dekat sungai itu tinggi sekali. Padahal pada masa itu sedang kemarau. Jadi tumbuhan itu besar, tinggi, hidup, tidak kering. Nah, begitu juga gambaran orang yang dekat kepada sumber dari segala sesuatu. Ya, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita rancangkan, tapi juga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang keempat. Yang kelima sekarang. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Yang kelima dikatakan, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu. Di sini artinya ada ucapan syukur dan penyembahan kepada Allah kita. Sekalipun kemenangan itu belum didapatkan, pertolongan itu belum didapatkan, mungkin sedang dipergumulkan, tetapi kita yakin ada kemenangan. Seperti Daud ketika menghadapi Goliat, Daud yakin Daud menang. Jadi ucapannya itu menjadi kenyataan. Aku akan, dikatakan Daud tadi, ya, nanti kepala
akan terlepas dari leher. Semua orang Filistin akan tercerai-berai. Itu yang dikatakan oleh Daud. Sekalipun belum terjadi, Daud percaya. Dan begitu juga ketika kita datang kepada Tuhan, tetap harus ada sorak-sorai nyanyian kepada Tuhan, penyembahan. Tetap yakin ada kemenangan. Ucapan syukur itu selalu dinaikkan apapun keadaan kita. Ya, jadi ada sorak-sorai dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kesaksian. Ya, jadi Daud sebelum mengalahkan Goliat, Daud ini bersaksi kepada Saul, ya, bahwa Daud ini selalu berhasil dan menang. Dikatakan oleh Daud, saya ini biasa menggembalakan kambing domba. Boleh ayat akhir saja. Saul dan Daud. Ya. 1 Samuel 17 tadi. Satu Samuel 17 ayat 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. Ini perkataan Daud, kesaksiannya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Bayangkan kalau ada seorang anak remaja berkata semacam ini kepada seorang raja. Belum tentu seorang raja itu mendengarkan. Tapi Daud, dia tidak mempedulikan hal itu. Tapi Daud ini bersaksi, janganlah seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Teruskan. Ayat 24. Tetapi, ayat 33 dulu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Wah, tidak mungkin Daud lah. Tapi 34 ini meyakinkan Saul. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, terus maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Teruskan. Ya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Ia akan seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ini kesaksian. Ya, panji-panji itu artinya salah satunya kesaksian. Nah, jadi ada doa dan ada tugas kita. Ya, tugas kita tadi mempersembahkan korban. Korban persembahan dan korban bakaran. Dan yang kedua adalah tugas kita dikatakan di sini kita tetap bersorak-sorai kepada Tuhan. Ada nyanyian, ucapan syukur, dan juga ada kesaksian. Ini yang membuat doa kita semakin hidup. Ya, kiranya ya dalam kehidupan kita mungkin banyak tantangan, banyak pergumulan. Mungkin seperti Daud, ya begitu banyak Daud itu tantangannya. Ketika menghadapi Goliat, Daud tetap percaya bahwa ada nama Allah yang bisa membentengi Daud, bisa membentengi seluruh orang Israel. Sehingga Tuhan yang membela, melindungi dan memelihara Daud. Dan
juga Tuhan memberikan kepada kita kelegaan. Ya, ketika kita dalam kesesakan, ingat, nama Tuhan itu ajaib. Nama Tuhan itu penuh kuasa. Ketika kita berseru kepada nama Tuhan, kita akan diselamatkan. Ya, kita mau nyanyikan lagu Hanya Nama Yesus kembali, ya, yang memberikan kepada kita pertolongan, pengharapan. Saya undang Bapak Gembala untuk depan. Bisa melakukan mujizat keajaiban. Sesulit apapun, sepayah apapun, segelap apapun, mungkin semua sudah berantakan, kacau balau semua. Kita melihat yang sisa sedikit atau sudah habis. Mari panggillah nama Yesus, nama di atas segala nama. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, nama Yesus akan diselamatkan.
Yesus artinya Allah itu juru selamat. Allah itu juru selamat kita, menyelamatkan dalam masa-masa yang sukar, menyelamatkan dari dosa, menyelamatkan dari murka Allah. Kita selamat. Panggil nama Tuhan. Panggil nama Tuhan. Yesus, tolong saya. Yesus, tolong saya. Begitu kita memanggil nama Yesus, seperti Petrus yang tenggelam di kegelapan dan juga di tengah badai, dia berkata, Tuhan tolong saya, Yesus tolong saya. Tangan Tuhan terulur pada Petrus dan dikembalikan pada perahu kehidupan. Perahu itu akhirnya sampai pada tujuan. Mari, mungkin sudah tenggelam rasanya, usaha, masa depan, aduh tenggelam. Mari panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Haleluya. Kami pada hari ini memanggil nama-Mu Tuhan, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Siapa berseru kepada nama-Mu akan ditolong, akan diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berseru, kami memanggil nama-Mu Tuhan. Telinga-Mu mendengar, tangan-Mu terulur bagi kami Tuhan. Mujizat masih ada, kesembuhan bagi yang sakit masih ada. Sebab Allah kami Allah yang besar. Oleh bilur-bilur-Mu yang ajaib, semua penyakit kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pegang janji-Mu, kami telah dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita jalankan sekali persembahan, kita nyanyikan bersorak-sorai. Bersorak-sorai
Jiwaku menggumpung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebesar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Sukacita dari Tuhan itulah kuat kita, ya. Puji Tuhan, hari Selasa doa, hari Rabu pendalaman Alkitab, Sabtu ibadah remaja muda, Minggu kita ibadah kembali pertama 7.30 di Cimindi, di sini 10.30, ya. Kita doakan mereka, dukung dalam doa yang masih dalam keadaan sakit, ya. Ini Opo Romando perempuan, Mama dari Bu Lydia, Tante Yeni, Mama Shalom. Kita doakan supaya mereka dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Nanti imam-imam pelayan Tuhan latihan di Cimindi jam berapa? Jam 4, ya. Ya. Rencana Natal kita, Natal sekolah minggu tanggal 24. Nah, tanggal 24 Natal sekolah minggu. Kemudian Natal umum tanggal 25 hari. Tanggal 24 hari apa itu? Minggu, berarti Senin tanggal 25. Libur itu, ya. Tanggal 25 itu libur. Ya, disatukan Cimindi Permata. Anggaran biaya Natal kita 29 juta. Yang mau memberi silakan, bisa diberikan kepada Karen, atau bisa Karen bisa kepada Ibu Gembala, pasti ada nanti laporannya, ya. Kalau ya ada laporannya. Ya, itu saya kira. Kita tutup dalam doa, kita pakai berdiri. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami, berfirman bagi kami. Firman Allah tidak mungkin gagal, asal kami percaya. Firman-Mu akan memulihkan, menyembuhkan, menguduskan, memberkati kami. Dan itu akan kami alami dalam hidup kami. Dan Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hentarkan kalau pulang, tibakan di rumah dan tujuan masing-masing. Ajar kami untuk kami menyaksikan kasih Tuhan, membawa jiwa padamu supaya mereka juga turut dalam pesta besar, dalam kesukaan di sorga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pemerintahan di negara kami tercinta, negara Republik Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, wakilnya, seluruh gubernur, kepala daerah, tingkat 2, wali kota, bupati, muspika, kepala desa, lurah, RT, RW. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Terima kasih. TNI Polri juga berkati semua, supaya mereka bisa menciptakan negara Indonesia yang kondusif, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Dikau selama-lamanya. Dan semua yang kami doakan telah naik di hadapan-Mu. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, menguatkan yang lemah. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.